Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 budgeting kelas 45 Entre 1. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya sendiri, Evan Purnomo Putra, Syifa Amalia Gaida, Regina Amanda, Tias Widya, kemudian ada M. Syahrul Rabbal, dan juga Bima Aditya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas asesmen 2 dan 3, yaitu anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik dari mata kuliah budgeting, program studi administrasi bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University. Anggaran produksi. Pada soal anggaran produksi ini tersedia beberapa data seperti yang terlihat pada layar. Di mana dari data tersebut kita diminta untuk menentukan tingkat produksi setahun dan perkiraan penjualan bulanan atau triwulanan dalam satu tahun. Sehingga kita dapat menghitung dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Tingkat penjualan satu tahun di sini tingkat penjualannya itu adalah 64.000, penjualannya itu adalah 64.000 diperkirakan, kemudian persediaan akhirnya itu adalah 2.400, diakumulasikan menjadi kebutuhan sebesar 66.400 unit. Kemudian dikurangi dengan persediaan awalnya menjadi tingkat produksi satu tahun, yaitu di sini tingkat produksi persediaan awalnya adalah 12.000. Ketika dikurangi dengan kebutuhan menjadi tingkat produksi satu tahunnya adalah 54.400 unit. Dan ketika ingin menjadikannya per bulan maka akan dibagi dengan 12, yaitu sebesar 4.533. Setelah kita menemukan tingkat produksi satu tahun tadi, kemudian kita akan menghitung tingkat penjualan dalam satu tahun ketika adanya seasonal pattern, di mana di sini kita mengkalikan dengan tingkat penjualannya yaitu 64.000. Nah, maka didapatkan triwulan 1 seasonal pattern-nya itu adalah 8%, sehingga perkiraan penjualannya itu di triwulan 1 berarti dari Januari sampai Maret itu sebesar 5.120. Triwulan 2 berarti dari April, Mei, Juni itu sekitar meningkat 10%, dan triwulan 3 berarti itu dari Juli, Agustus, September menjadi 12.800, dan di triwulan 4 sampai dengan Desember, dari September sampai dengan Desember itu meningkat 25% menjadi 16.000. Maka tingkat penjualan dalam satu tahunnya itu jikalau terjadi seasonal pattern ini menjadi 40.320. Selanjutnya kita akan mencari batasan produksinya, di mana di sini batasan produksinya itu pertama kita tentukan produksi normalnya, seperti angka yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana produksi per tahunnya itu adalah sekitar 54.000, dengan produksi per bulannya itu adalah 4.533. Dari situ kita kalikan 3 untuk memperoleh produksi triwulannya menjadi 13.600. Kemudian produksi seasonalnya itu ketika meningkat 10% berarti 4.000 dikalikan dengan 10%. Kemudian untuk produksi triwulan 4-nya itu dia ada terjadi penurunan hingga 2:5 sehingga menjadi 5.440. Berikut adalah analisis skenario tinggi, sedang, rendah pada penentuan batasan minimal atau maksimal baik untuk produksi maupun untuk persediaan. Data ini diperlukan untuk merancang schedule produksi. Baik, yang pertama adalah skenario tinggi. Pada skenario tinggi ini, produksi meningkat hingga 10% di musim tinggi. Kemudian penjualan mencapai target tertinggi, kemudian persediaan akhir tahun mencapai pada batas minimal, yaitu 0% dari persediaan awal, yaitu dengan 0 unit. Kemudian harga barang pada level tertinggi mencapai 5.000,
Kemudian harga bahan baku pada level tertinggi dan juga pembelian material di level tertinggi yaitu pada angka 4.000 per kilogram. Kemudian pada skenario sedang, produksi sesuai pada rata-rata normal dengan penjualan yang mencapai target sedang. Kemudian persediaan akhir tahun dalam kisaran wajar antara 0 hingga 20% dari persediaan awal, yaitu antara 0 hingga 2.400 unit. Kemudian harga unit barang di tengah-tengah dengan kisaran 4.500. Selanjutnya, harga bahan baku pada kisaran tengah dan juga pembelian material di level tengah misalnya pada harga 3.250 per kilogram. Selanjutnya, pada skenario rendah, produksi menurun menjadi 90% dari normal, yaitu 10% di bawah normal. Penjualan mencapai target terendah pada musim rendah ini, kemudian persediaan akhir tahun mencapai pada batas maksimal, yaitu 20% dari persediaan awal, yaitu 2.400 unit. Selanjutnya, harga unit barang pada level terendah yaitu 4.000, kemudian harga bahan baku pada level terendah dan juga pembelian material di level terendah yaitu dengan harga 2.750 per kilogram. Nah, selanjutnya itu ada skenario tinggi sedang rendah pada penentuan skedul produksi bulanan serta tribulanan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Nah, di sini udah ada datanya, yaitu ada bulan penjualan persediaan akhir kebutuhan, persediaan awal, dan produksi. Jadi pertama kita hitung penjumlahan jadi Januari sampai bulan Desember, yang itu penjualannya itu yang 64.000 dan persediaan akhirnya ada 14.400 dan kebutuhannya 78.400 dan persediaan awalnya itu 1.200 dan dengan jumlah produksinya itu 66.400 didapat segitu menggunakan rumus Excel. Nah, selanjutnya ada analisis skenario tinggi sedang rendah pada penentuan anggaran kebutuhan material dan anggaran pembelian material dengan fluktuasi nilai produksi yang tidak pernah melebihi 20%. Nah, jadi yang pertama ada standar usage rate yang ada 3 jenis bahan. Yang harga pertama itu 1.000 unit, yang kedua jenis bahannya 1.200 kilogram, dan yang ketiga ada 4.000 unit. Nah, selanjutnya ada kebutuhan produksi per tahun, ada rencana penjualan setahun, persediaan awal tahun, dan persediaan akhir tahun. Jadi total semuanya itu kita jumlahin. Jadi dapat hasilnya 73.600. Nah, selanjutnya distribusi produk setahun. Dari tipe barangnya contohnya K. Jadi rasionya 0,13. Jadi produksi barangnya itu dari total produksi setahun dikali sama rasionya. Contohnya yang produksi K itu 73.600 dikali 0,13 didapat 98.813. Nah, begitu juga seterusnya rumusnya sama. Total produksi setahun dikali sama rasionya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan material berdasarkan tabel standar US rates atau SUR. Nah, tadi datanya yang biaya produksi tahunan itu dikali sama data yang dari standar usek tadi yang di awal. Selanjutnya ada analisis skenario penentuan anggaran kebutuhan material nilai fluktuasi tidak melebihi 20%. Nah, caranya itu dari data yang kebutuhan material itu dikali sama skenario tinggi, sedang, sama rendah. Dan dapat hasilnya begini. Semua bahannya itu dikali sama tinggi, sedang, dan rendah buat nentuin harganya. Selanjutnya ada analisis anggaran kebutuhan material per periode atau pembeliannya dilakukan 6 kali setahun. Nah, caranya itu contohnya di sini ada tipe barangnya K dan skenarionya tinggi. Hasilnya itu 39.253.333. Nah, caranya itu dibagi sama penentuan anggaran yang tadi yang dikali dan dibagi 6. Nah, caranya gitu sampai ke bawah. Penilaian persediaan akhir dengan metode FIFO, LIFO, dan juga average. Di sini yang pertama ada penilaian persediaan akhir dengan metode FIFO, yaitu skenario tinggi dengan harga bahan baku pada level tertinggi. Di sini ada tabel biaya bahan baku tipe K. Ini ada 3 bahan, ada bahan satunya itu
sebanyak 19.627 dengan harga bahannya itu 1.000. Kemudian ada bahan 2 itu sebanyak 29.440 dengan harga bahannya itu 1.200. Kemudian yang ketiga ada bahan 3 sebanyak 9.813 dengan harga bahannya itu 4.000. Nah, di sebelah kanan itu ada rumusnya FIFO dengan tipe K, yaitu harga bahan 1 dikali kebutuhan harga bahan 1 ditambah dengan harga bahan 2 dikali kebutuhan bahan 2 ditambah harga bahan 3 dikali kebutuhan bahan 3 sama dengan 19.627 dikali 1.000 ditambah 29.440 dikali 1.200 ditambah 9.813 dikali 4.000 dan menghasilkan 94.207.000. Kemudian di sini ada penilaian persediaan akhir dengan metode LIFO. Di sebelah kanan itu ada tabelnya. Nah, kemudian untuk di sebelah kiri itu ada tabelnya. Nah, di sebelah kanan itu ada rumus dari metode LIFO-nya. FIFO dari tipe K. Nah, yang terakhir ini ada penilaian persediaan akhir dengan metode average. Biaya bahan baku tipe K, ini ada 3 bahan dan ada tabel juga harga bahan dan juga skenario tinggi. Di bahan 1 itu ada sebanyak 19.627 dengan harga bahan 1.000 dan di skenario tingginya itu ada 63.786.666 rupiah. Di bahan 2 itu ada 29.440 dengan harga bahan 1.200, skenario tingginya 95.680.000. Di bahan 3-nya ada 9.813, harga bahannya 4.000, skenario tingginya 31.893.333. Kemudian di sebelah kanannya ada rumusnya, yaitu biaya per unit rata-rata harga bahan dikali skenario tinggi dibagi dengan kebutuhan bahan. Yang mana menghasilkan bahan 1 jadi 3.249.945, kemudian bahan 2 jadi 3.900.000, kemudian di bahan 3 jadi 13.441 perak. Nah, adapun rumusnya dari biaya average K yaitu biaya per unit rata-rata bahan 1 dikali kebutuhan bahan 1 ditambah biaya per unit rata-rata bahan 2 dikali kebutuhan bahan 2 ditambah biaya per unit rata-rata dikali kebutuhan bahan 3. Di sini biaya average dari K-nya itu ada 3 dikali. Di sini ada biaya average K-nya yaitu 3.249.945 dikali 19.627 ditambah 3.900.000 dikali 29.440 ditambah 13.441 dikali 9.813. Hasilnya average itu 306.175.998.000. Selanjutnya adalah anggaran bahan baku, di mana kita melihat di sini diketahui adalah sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk mencari anggaran produksi masing-masing untuk jenis barang X dan juga barang Y. Di sini diketahui adalah rencana penjualan, persediaan awal, dan persediaan akhir. Untuk mencari itu, kita perlu menambahkan rencana penjualan dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Jadi anggaran produksi adalah untuk barang X adalah 26.000 dan barangnya adalah 64.000. Kemudian kita diminta juga untuk mencari anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Di mana di sini untuk jenis bahan bakunya ada 3 jenis bahan baku dan di persediaannya sudah ada untuk barang X itu ada 231 dan barang Y itu ada 304. Sedangkan kebutuhannya itu adalah 231 dan 432, sehingga kita hanya perlu menambahkan satu
jenis barang satu untuk barang Y, yaitu di sini persediaannya 3, kita membutuhkan 4, jadi ditambah 1 dikalikan dengan anggaran produksinya sebesar 64.000. Kemudian untuk jenis bahan baku 2, untuk barang Y itu kita membutuhkan 3, sedangkan persediaannya 0, jadi dikalikan menjadi 192.000. Berikut adalah anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Di sini ada bahan baku 1 dan 2 dan 3 untuk pembuatan barang X dan Y. Berikut adalah anggaran pembelian bahan bakunya, yaitu pada barang X membutuhkan jenis bahan baku 1 dan 2 dan 3 sebesar 0, dan juga barang Y memiliki anggaran pembelian bahan baku untuk bahan baku 1 sebesar 102.400.000. Kemudian untuk jenis bahan baku yang kedua adalah 192 juta, dan juga untuk jenis bahan baku yang ketiga yaitu 0. Kemudian selanjutnya adalah anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan juga jenis barang. Berikut adalah perhitungan dari SUR dikalikan dengan anggaran produksi dikalikan dengan harga, yaitu sebagai berikut pada bahan baku 1, 2, dan 3. Anggaran kebutuhan bahan baku pada barang X membutuhkan 83.200.000 untuk jenis bahan baku 1, 78 juta untuk bahan baku 2, dan juga 39 juta untuk bahan baku 3. Kemudian untuk barang Y membutuhkan 409.600.000 untuk jenis bahan baku 1, 192 juta untuk bahan baku 2, dan juga 192 juta untuk bahan baku 3. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada soal dari anggaran tenaga kerja langsung, dan pada materi ini diminta untuk menentukan jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi dalam setahun, menyusun anggaran produksi untuk masing-masing jenis produk, menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, menyusun anggaran pembelian bahan baku kayu dan kaca, menyusun anggaran biaya bahan baku yang digunakan, menyusun anggaran upah, biaya tenaga kerja langsung, dan menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung. Yang pertama di sini akan membahas jumlah produksi masing-masing produk dalam setahun. Di sini caranya yaitu dengan menjumlahkan penjualan persediaan akhir, barang yang tersedia, dan juga persediaan awal, dan didapatkan bahwa jumlah produksi untuk lemari itu sebanyak 59 unit dan meja makan itu sebanyak 55 unit. Kemudian yang kedua ada anggaran produksi masing-masing produk. Di sini caranya itu yaitu dengan menjumlahkan jumlah produksi dikali dengan espesur kayu ditambah espesur kaca, dan didapatkan hasil untuk anggaran produksi lemari itu 413 unit dan meja makan sebanyak 275 unit. Kemudian yang ketiga ada anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini untuk mencari kebutuhan bahan baku kayu menggunakan rumus anggaran produksi lemari dikali SP per sur lemari kayu ditambah anggaran produksi meja makan dikali SP per sur meja makan kayu. Kemudian untuk kebutuhan bahan baku kaca menggunakan rumus anggaran produksi lemari dikali SP per sur lemari kaca, kemudian ditambah anggaran produksi meja makan dikali SP per sur meja makan kaca. Kemudian didapatkan hasil bahwa anggaran kebutuhan bahan baku kayu sebanyak 3.578 unit dan juga kebutuhan bahan baku kaca sebanyak 688 unit. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu anggaran pembelian bahan baku kayu dan kaca. Untuk menghitung anggaran pembelian bahan baku kayu dan kaca menggunakan rumus kebutuhan bahan baku dikurangi persediaan awal, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan persediaan akhir, dan didapatkan hasil untuk anggaran pembelian bahan baku kayu itu sebanyak 3.578 unit dan untuk kaca sebanyak 700 unit. Selanjutnya nomor 5 yaitu anggaran biaya bahan baku yang digunakan. Di sini menggunakan rumus anggaran pembelian bahan baku dikali dengan harga bahan baku. Didapatkan hasil untuk anggaran biaya bahan baku kayu itu sebesar 7.174.000 dan untuk kaca itu sebesar 7 juta.
Selanjutnya nomor 6 itu anggaran upah atau biaya tenaga kerja langsung. Di sini untuk tarif upahnya itu menggunakan rumus DLH dikali dengan upah tenaga kerja. Sedangkan untuk anggaran upahnya itu menggunakan rumus DLH dikali dengan tarif upah. Dan didapatkan untuk memproduksi lemari itu memerlukan anggaran upah sebanyak 348.100.000 rupiah, dan untuk meja makan itu memerlukan anggaran upah sebanyak 302.500.000, dengan total anggaran upah yang diperlukan yaitu sebanyak 650.600.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yang nomor 7 itu adalah anggaran jam kerja langsung. Di sini bisa menggunakan rumus produksi dikali dengan standar jam, dan didapatkan hasil untuk anggaran jam kerja langsung untuk memproduksi 59 lemari itu sebanyak 590 jam. Sedangkan untuk memproduksi 55 meja makan yaitu memerlukan 550 jam, dengan total memproduksi lemari dan meja makan itu sebanyak 1.140 jam. Biaya overhead pabrik. Di sini saya akan membahas nomor 1, yaitu menentukan persamaan yang berlaku untuk kedua seksi jasa. Dari budget BOP, jasa 1 dan jasa 2 berbeda. Kemudian seperti yang di tabel di bawah, kami akan mencoba untuk menentukan persamaannya, seperti persamaan perhitungan, cara menghitung, dan ya hingga akhirnya BOP masing-masingnya pun sesuai lah dengan perhitungannya. Nah, di sini ada nomor 2, yaitu menghitung besarnya biaya overhead pabrik atau seksi jasa setelah memberi dan menerima jasa masing-masing. Seperti tabel di bawah ini, sudah ada perhitungannya dari budget BOP, alokasi BOP dari Departemen Bengkel, dari Departemen Diesel, dan ada Departemen Perakitan, serta Departemen Penyelesaian. Dan pada akhirnya ada BOP neto masing-masing. Di sini ada nomor 3, menentukan tarif per KWH seksi jasa 1 per DRH seksi jasa 2. Tarif biaya overhead pabrik Departemen Perakitan Persatuan DMH seperti ada yang di kolom itu. Ada KWH dan DRH. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.